Oke, terima kasih sebelah sini. Ada sukacita? Amin, puji nama Tuhan. Saya bersukacita sekali. Ya. 2 hari ini saya ada di tempat ini. Yang pertama terima kasih kepada Tuhan Yesus ya, sudah memberkati, memberi kesempatan. Yang kedua kepada Gereja Baptis PSI ya, Taman Safari Indonesia ya. Terima kasih Pak Pendeta Irwanto dan perancang di gereja ini. Terima kasih Bapak Tony dan Ibu Yani yang memberi kesempatan kepada saya dan anak-anak untuk datang ke tempat ini. Selamat ketemu lagi Pak Bambang dan keluarga ya. Baik, saya boleh sedikit berkenalan. Ini keluarga kami waktu masih utuh ya, waktu masih utuh. Jadi ini saya, lalu istri saya almarhum, namanya Tantri Dian Karenawati ya. Jadi waktu COVID, waktu badai Delta kemarin ya, badai sitoksin ya, dia terkena, saya terkena juga. Sekitar bulan Juni, ini sedikit kesaksian. Dan luar biasa karena saya itu OTG, saya masih sehat, hanya batuk-batuk. Istri saya sudah mulai sesak-sesak. Hari itu kami periksa bersama-sama dan dia ngamar di rumah saya dulu yang ngamar di rumah sakit Mayapada. Istri saya pulang karena merasa bahwa dia bisa di rumah isolasi mandiri. Saya ngamar di rumah sakit dan istri saya pulang ke rumah, ternyata malamnya dia sesak. Dan saya ketika masuk ke rumah sakit Mayapada itu diperiksa, Bapak ini ternyata sudah cukup parah ya, OTG, tidak terdeteksi. Lalu saya ngamar hari itu sampai nggak ketemu dengan beliau. Nah cerita berikutnya adalah beliau ketika dia pulang ke rumah, lalu hari berikutnya anak saya yang gede ini nolong untuk nyarikan oksigen, nggak dapat. Hari itu sangat luar biasa susah. Dapat punya tetangga kampung itu bocor, jadi hanya 20 menit saja. Lain itu istri saya perjuangan luar biasa, baru itu dari jam tengah malam. Jam 7 pagi dia baru dapat pertolongan dan dibawa ke rumah sakit di Serpong, di rumah sakit Eka Hospital di sana yang notabene bukan rujukan COVID. Jadi hal yang luar biasa, saya dipindah ke rumah sakit di Jakarta, di Mayapada Tebet, dan saya mengalami situasi yang menurut saya itu luar biasa, karena saya sempat nggak sadar ya, kira-kira 3-4 hari. Jadi kayaknya disuntik morfin ya, jadi supaya saya kayak nggak sadar, saya hanya lihat ini cahaya begini, kayaknya 3-4 detik gitu ya. Tahu-tahu ada tangan yang tarik saya diginikan, Pak, Bapak 3 hari loh. Saya kaget gitu ya, 3 hari gitu baru sadar gitu. Perasaan saya ada tangan yang narik saya itu hanya sekitar 3 detik. Saya kayak ada di tempat yang nyaman, kayak di taman tapi nggak ada matahari, nggak ada sinar yang lain, tapi tenang dan itu luar biasa. Saya pengennya di situ gitu, tapi ada tangan yang narik, nggak tahu tangan siapa. Itu kisah saya nggak tahu kisahnya ibu. Nah yang saya tahu di hari 1 minggu saya baru bisa dikasih handphone sama omnya sama adik saya, Pak Noto, ya Pak Noto memang dilarang pegang handphone supaya imunnya tidak terganggu. Kalau nanti Pak Noto seneng bisa cepat sembuh, tapi kalau kebanyakan sedih, drop dan berbahaya. Adik saya bilang gini, saya nggak pengen kehilangan kakak saya dan ipar saya. Dia nggak ngomong kalau Tantri itu sejak hari kedua sudah koma. Jadi dia koma sekitar 13 hari dan saya nggak dikasih tahu ya, sampai beliau dimakamkan baru ngomong, Mbak Tantri sebenarnya koma. Dan itu perjuangan yang luar biasa. Waktu saya pergumulan, saya sempat membuat renungan sebentar, tapi hanya 3 menit saya sudah gitu ya, sudah nggak kuat. Lalu Tuhan kasih semacam firman buat saya ya. Ketika Tuhan menolong dengan tidak ditolong. Wah, saya pergumulkan itu. Apa maksudnya? Ketika Tuhan menolong tapi tidak ditolong. Saya berdoa supaya istri saya sembuh. Kita bisa kumpul kembali. Anak-anak berdoa. Saya ditanya oleh pendeta yang sering telepon saya, Pak Noto punya iman, mosok meragukan iman saya? Alkitab berkata iman sebesar biji sawi saja bisa memindahkan gunung. Saya yakin dan saya beriman untuk Tantri sembuh. Ternyata apa jawabannya? Dia nggak sembuh. Dunia berkata gagal karena doa kita nggak dijawab seperti yang diharapkan. Ketika Tuhan menolong dengan tidak ditolong dalam pandangan kita. Tapi ketika saya merenungkan kembali, ternyata caranya nolong Tuhan itu
Ya dengan seperti itu, diambilnya tantri, istri saya namanya tantri, diambilnya tantri pulang ke rumahnya yang sebenarnya. Kamu itu apa sih? Ya, Tuhan bertanya, Noto, kamu itu kurang apa sih dari aku? Keluarga diberikan, pekerjaan pelayanan diberikan, istri yang cantik diberikan, anak-anak yang cantik diberikan, kesempatan melayani di organisasi diberikan. Kemarin saya sudah nggak mau jadi ketua departemennya, Pak saya sudah ini, udahlah Bapak geser aja jangan di departemen anak lagi gitu. Saya dulu di departemen anak, sekarang pindah ke PBI karena sudah tua katanya. Lalu kisah ini ketika saya tanya Tuhan, kenapa sih seperti ini? Tuhan jawabnya begitu. Jadi ketika Tuhan menjawab dengan tidak dijawab, ketika Tuhan menjawab dengan pertanyaan, apa sih kurangnya aku buatmu? Gak cukup toh kasih karunia aku buatmu. Itu dua hal waktu kami merenungkan, saya merenungkan khususnya. Ketika Tuhan menolong dengan tidak ditolong. Ketika Tuhan menjawab dengan bertanya, lalu kurang apa? Sehat ya, saya sehat bisa hidup. Akhirnya Mazmur 23 jadi berkat buat saya. Ketika saya melewati lembah baka, kayak itu deh, set. Lembah rasanya nggak ada ya. Saya merasa hanya 3-4 detik ya, tapi orang berkata 3 hari. Dan diubahnya lembah baka itu menjadi lembah sukacita. Saya boleh katakan lembah pujian. Akhirnya ketika saya boleh diberi kesempatan, saya ya udahlah Pak Pendeta, saya manut ditaruh di mana saja. Nggak dipakai pun saya tetap manut gitu. Itu hal yang luar biasa. Nah hari ini, teman-teman yang kena COVID itu penyintas dan nakes itu ngumpul sama-sama. Kami coba tuangkan pengalaman kami dalam sebuah buku. Nanti Bapak Ibu kalau pergi ke Gramedia, ada nakes dan penyintas COVID, yaitu sebenarnya banyak yang diundang, tapi yang mau nulis hanya 30 orang. Dan pendetanya hanya saya saja yang mau nulis. Jadi saya ada di salah satunya di anti klimaknya. Isinya sebenarnya kesaksian tentang Tuhan Yesus sebenarnya. Jadi saya mau tutup itu ada, mohon maaf, ada teman-teman yang non-muslim, ada guru, ada penyintas yang lainnya. Itu luar biasa. Dan berharap ini menjadi kesaksian yang luar biasa buat semua yang membacanya. Ini anak saya yang gede, yang sebelah sini tadi yang singer, Lydia. Terus yang sana Rena, ya, yang main drum tadi. Dan bersyukur karena kami masih boleh diberkati Tuhan, melayani Tuhan. Hari ini kita akan belajar sama-sama, boleh next Pak. Dari bacaan kita, Efesus pasal yang ke-1, ayat yang ke-13 sampai dengan ayat yang ke-14. Mari Bapak Ibu perhatikan, saya baca pelan-pelan sebentar. Di dalam Dia, kamu juga, ya memang di sini tidak ada ya keterangan strip. Strip itu keterangan. Keterangan yang menyatakan kamu telah mendengar firman kebenaran. Artinya ini sudah ditekankan luar biasa oleh Rasul Paulus kepada jemaat di sana yang saat itu mengalami goncangan-goncangan. Diulangi lagi di kalimat strip yang kedua, sama persis. Di dalam Dia kamu juga, ya, ketika kamu percaya, kamu dimeteraikan dengan Roh Kudus yang dijanjikannya itu. Jadi Paulus tekankan bahwa saudara dan saya pada masa sekarang pun, kalau kita ada di dalam Yesus, kita ada di dalam Dia, meterai itu adalah diberikan kepada saudara dan saya. Kemudian ya ayat yang ke-14, dan Roh Kudus itu adalah jaminan, adalah garansi yang luar biasa. Kalau saudara beli mobil baru, motor baru, atau alat elektronik yang baru, ada kartu jaminan. Kebanyakan orang nggak mau perhatikan, lupa kasih sampel tokonya atau lupa di follow up ya, sehingga ketika ada masalah baru berkata, wah mobil saya, kendaraan saya, alat elektronik saya rusak. Ditanya kartu garansinya mana? Aduh, di mana ya kartu garansinya? Lupa. Saudara dan saya yang percaya kepada Tuhan Yesus, Roh Kudus adalah jaminan saudara. Jadi jangan pernah lupakan Roh Kudus. Pertanyaannya adalah, kenapa Roh Kudus? Bapak Ibu tahu kenapa disebut Roh Kudus? Bukan Roh Saleh, kan sama ya, Roh Kudus, Roh Saleh. Boleh next Pak, kita mau lihat sama-sama, kenapa disebut Roh Kudus? Ya, Roh Kudus itu adalah pribadi yang ketiga dari Allah. Roh Kudus itu adalah karya Allah yang nampak.
Memang dia tidak nampak, tapi karyanya itu nampak. Karyanya itu besar, dan itu luar biasa. Lalu yang ketiga yang kita mau belajar hari ini, Roh Kudus itu adalah metere dalam hidup saudara dan saya. Skemanya seperti ini, boleh lihat Pak, next, siapa Roh Kudus itu? Nah, Roh Kudus itu adalah ruah, roah itu adalah roh. Ruah itu adalah nefesnya Allah. Artinya waktu Allah melepaskan nafasnya, dia sedang melepaskan kuasa. Melepaskan setiap bagian. Jadi kalau kita lihat Roh Kudus di bagian bawah, sebenarnya adalah dia itu Allah sendiri. Waktu Allah menyatakan dirinya sebagai Bapa menciptakan dunia ini, fungsinya sebagai Bapa, pelindung, sebagai pemimpin diberikan. Waktu Allah menyatukan dirinya dengan manusia Yesus Kristus di sana, dia menyatu dengan manusia yang nampak. 2500 tahun yang lalu lah kira-kira dia ada di dalam dunia ini. Menyatu dengan manusia. Mengalami proses kelahiran yang sama dengan manusia. Masa kecil, masa kanak-kanak, masa remaja, masa dewasa. Karirnya sedang mantap ya, di usia 33 tahun dia harus kembali kepada Tuhan. Pertanyaannya hampir sama dengan saya. Apakah Tuhan gagal rencananya untuk manusia ketika Yesus mati? Tuhan ingatkan saya, tantri bukan milikmu. Jadi aku mau ambil tantri, aku mau sembuhkan tantri, loh itu terserah haknya Tuhan. Saya dan anak nggak bisa protes. Kita sudah upayakan yang terbaik dokter, oke gitu. Sekian, oke gitu. Tapi Tuhan berkata, suka-sukanya aku dong. Ya, itu yang Tuhan mau katakan dengan Yesus Kristus. Apakah Yesus Kristus gagal ketika dia menjalankan misi Allah menyelamatkan dunia? Orang berkata Yesus gagal. Mesias tidak bisa menyelamatkan. Kalau tidak bisa menyelamatkan, kenapa nama Yesus masih dipercaya sampai hari ini? Kenapa nama Yesus masih saudara percayai? Saya percayai. Artinya rencana Tuhan tidak gagal. Dan ketika Allah sudah tidak nampak dalam wujud manusia, dia meterekan. Metere itu bukan wujud yang sebenarnya. Boleh next Pak. Metere itu bukan wujud yang sebenarnya. Waktu Allah memeterekan dirinya melalui karya Roh Kudus, itu diciptakan dunia ini. Lalu dia melengkapi orang-orang percaya dengan kepemimpinan, dengan keahlian, dengan kekuatan. Jadi Roh Kudus itu punya fungsi yang banyak. Lalu Roh Kudus itu mengilhami para nabi. Jadi para nabi, para penulis Alkitab itu banyak. Ada yang nelayan, ada yang nabi, ada yang guru, ada yang pelihat. Kalau kita menyebut peramal, semua dirangkum dan dihembusi kuasa Allah. Dan diilhami kuasa Allah. Dan mereka menuliskan kitab yang saudara dan saya baca sampai hari ini. Lalu Roh Kudus itu menuntun agar kita punya hidup bermoral. Makanya disebut Roh Kudus, bukan Roh Soleh, Roh Saleh. Yang lebih parah lagi bukan Roh Kuda gitu ya. Kalau Roh Kudus itu bukan berarti roh yang berasal dari kota Kudus ya. Pak Pendeta Ir ini dekat-dekat sana ya, dari Kayen Kudus di sana ya. Bukan roh yang berasal dari kota Kudus. Kenapa? Karena Kudus itu adalah karakter Allah. Karena kudus itu adalah kehendak Allah. Jadi orang berpikir, gimana ya saya cari kehendak Allah yang terbaik? Kehendak Allah itu sebenarnya gampang. Waktu sudah bersyukur, ya mengucap syukurlah senantiasa di dalam Tuhan. Karena itulah yang dikehendaki Allah dalam hidup saudara. Dan yang kedua, hendaklah kamu kudus, kados. Ya, Tuhan berkata, hendaklah kamu memiliki kuasa Allah. Maka di sanalah nanti kita merasakan Allah menjamah dengan kekuatannya. Amin. Tuhan juga membuat orang-orang itu terus mewartakan tentang kedatangan juru selamat, Mesias, Mesayah, Masehi dalam kalender yang kita kenal. Ini karya-karya Roh Kudus. Boleh next Pak. Di sana dikatakan kepada saya dan saudara, metere. Metere itu apa? Metere adalah alat penjamin dari sebuah keaslian. Jadi kalau Bapak Ibu ingin menandatangani sebuah perjanjian kerjasama kerja atau jual beli, ada selembar kertas kecil gitu ya. Sekarang kalau nggak salah 10.000 ya. Dulu 3.000, 6.000, sekarang 10.000. Kecil itu, harganya murah.
Tapi karena dia diberi legalitas, diberi otoritas, diberikan kuasa oleh negara, saudara itu ditempel begitu, saudara tanda tangani atau cap jempol, itu kuat sekali. Secara hukum kuat, secara fakta kuat. Dan Allah berkata, Roh Kudus itu adalah tanda bahwa saudara memiliki Tuhan Yesus. Amin. Dia katakan begini, metere itu adalah dokumen atau penjamin kepemilikan. Semacam perkamen. Kalau zaman dulu metere itu adalah segel. Jadi kalau raja itu akan mengutus seseorang diberikan segel. Segelnya itu bisa berupa cap, bisa berupa cincin, bisa berupa medali, ya, liontin, itu metere. Itu jangan dibuang. Makanya kalau zaman dulu itu ada bayi yang dikasih metere, ya, apa itu? Enggak tahu isinya apa ya. Bayi diberi biar nolak bala katanya. Dan itu luar biasa dipercaya. Allah memberikan metere itu, memberikan Roh Kudus itu. Kalau saya boleh tanya, kapan Roh Kudus itu diberikan kepada saudara? Iya, ayat ini mengatakan. Tetapi dasar yang diletakkan Allah itu teguh. Dan meterenya ialah, mari kita baca bersama-sama, Tuhan mengenal siapa kepunyaannya. Dan setiap orang yang menyebut nama Tuhan, hendaklah meninggalkan kejahatan. Rasul Paulus kepada anak didiknya Timotius, dia katakan begini, Tuhan itu mengenalmu. Lebih besar pengenalannya daripada orang tuamu. Dan ini luar biasa, itulah metere. Boleh next Pak, di sana dijelaskan kepada kita, orang-orang percaya itu dikenalkan dalam perjanjian baru, itu namanya Roh Kudus itu parakletos. Ya, para itu adalah antara, kletos, yaitu adalah dari kata ezer yang berarti penolong. Digambarkan Allah itu dengan tangan kanan. Boleh Bapak Ibu angkat tangan kanan masing-masing. Katakan ini kuasa Allah. Iya, sekali lagi ini kuasa Allah. Iya, boleh letakkan. Tangan kiri ini adalah kita. Ini persoalan saya. Mari 1, 2, 3. Ini persoalan saya. Ada yang tidak punya persoalan? Ya, semua punya ya. Saudara, kalau tangan kanan dan tangan kiri disatukan, ini kanan kiri ya. Ini ada antara. Ini namanya parakletos. Ini yang menggerakkan Allah turun dan menggerakkan saudara mendekat kepada Allah. Jadinya apa kira-kira? Kalau tangan kanan dan tangan kiri ketemu, kira-kira apa? Ayo, mari kita satukan sama-sama. Tangan kanan dan tangan kiri. Jadinya apa? Itulah. Jadi kalau saudara dan saya pengen menggerakkan Allah, pengen mengatasi masalah saudara, ini yang di tengah ini harus saudara makin dekatkan. Roh Kudus. Dan caranya bagaimana? Berdoalah. Gak susah ya. Saudara gak harus perlu pergi ke tempat wudhu, cuci muka gitu ya. Cuci tangan gak perlu. Atau saudara mau sembahyang harus pakai baju tertentu, gak perlu. Harus pakai alas, harus lepas. Enggak. Tuhan hanya berkata, hatimu. Di sana katakan, tinggalkan kejahatanmu. Itu yang harus dibuang. Roh Kudus itu dikenal dalam perjanjian baru roh penolong. Yohanes 14 ayat yang ke-16. Apa artinya roh penolong? Roh Kudus ini akan memberikan penyertaannya kepada kita. Enggak nampak tapi dia ada di sana. Kira-kira Roh Kudus ada di mana kira-kira hari ini? Di dalam hidup saudara. Di hati. Hati itu mana kira-kira? Ini dada loh, hati di sini ya. Di hati gitu ya. Maaf di sini ya. Jadi kalau Bapak Ibu punya hati, itu di sini. Hati itu harus dilindungi. Kalau hati ini istri, itu hati harus apa? Dirangkul. Istri kena batu, kesandung, maaf. Matamu di mana gitu ya. Waduh. Dulu waktu pacaran kesandung, dek sebentar ya. Batunya diambil, dibuang batunya. Sekarang sesudah 10 tahun, kesandung batu apa? Gak lihat ya, matamu kemana ya? Waduh, maaf ini. Saudara sekalian, Tuhan itu berikan hati. Dan Allah itu memilih hati itu di sana itu ada beberapa bagian. Ada satu tempat, nanti di video terakhir saudara akan lihat itu. Itu namanya kehendak. Allah taruh rohnya di sana. Allah taruh kasih di sana. Makanya kalau kasih saudara dengan dasari dengan akal, kalau pas seneng saja, ya, nanti namanya cinta buta.
Kalau pas seneng, wah deket. Kalau nggak seneng, dipindah, bukan di sini. Dipindah di tangan ya. Kalau udah pindah di tangan, apa yang terjadi? Plak, 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 plak. Itu betul. Makanya kalau sudah menaruh Roh Kudus, menaruh kasih itu harus ditaruh di hati. Tapi di bagian yang paling dalam, namanya kehendak. Ya, cipta, rasa, karsa, ya kalau orang Jawa. Di sanalah dimasukkan Roh Kudus buat saudara. Lalu Roh Kudus itu akan diam di dalam kita dan mengingatkan akan semua ajaran. Akan dosa, akan penghakiman, akan kondisi dunia terakhir ini. Dulu waktu saya membaca Efesus 1 itu, roh-roh jahat di angkasa, penguasa-penguasa di angkasa itu saya membayangkannya, aduh susah ya. Tapi ketika pandemi ini terjadi, betul ya, ada. Jadi orang berkata, wah saya nggak percaya COVID Pak. Yuk datang ke rumah sakit, saya nggak perlu ngomong, tak gandeng. Ayo ke rumah sakit, nggak usah pakai masker. Jangan Pak, saya nanti terpapar gitu ya. Saya nanti bisa masuk rumah sakit. Berarti percaya kan ada kuasa-kuasa yang lain? Iya. Iblis sudah terang-terangan menampakkan kuasanya. Kalau saudara tidak menggunakan kuasa Allah, tidak mendekatkan masalah saudara dengan Tuhan, dia yang akan masuk dan menghalangi, memblok. Roh Kudus akan digantikan namanya dengan kuasa-kuasa kegelapan itu. Dan saudara tidak akan bisa berdoa. Nanti Roh Kudus akan diambil. Namanya masa kesusahan besar. Kalau sudah tidak siap, sudah akan menjadi orang-orang yang kompromi. Ikut kepada kuasa-kuasa kegelapan. Yang kedua adalah roh kebenaran. Dalam Yohanes 16 ayat yang ke-13. Dia akan memimpin orang, memimpin kita kepada kebenaran-kebenaran. Kebenaran ada banyak. Tetapi Allah berkata ada yang aletheia. Kebenaran yang dari Allah. Kebenaran yang paling benar. Dan itu luar biasa Allah tanamkan hari-hari ini. Ada orang berkata benar menurut diri sendiri. Saya mau ngerokok, maaf ya. Saya mau minum, terserah saya itu benar kok. Pakai uang-uang saya sendiri. Tapi ada kebenaran lingkungan. Lingkungan di Taman Safari ini nyaman. Saya tadi cerita dengan ibu, enak Bu di sini, nggak perlu pakai AC gitu ya. Karena di sini menjadi tempat untuk mengembangkan satwa, tetapi juga tempat untuk mendatangkan berkat juga. Itu luar biasa. Dan keluarga di sini, keluarga besar Taman Safari menangkap hal itu. Dan Tuhan mau percayakan lebih besar lagi. Waktu kita melihat bagian demi bagian, Tuhan itu memakai Roh Kudus untuk mengatakan tentang Allah. Waktu kita melayani, kalau melayani orang gampang. Ada yang di bagian burung-burung, melayani burung gitu ya. Melayani binatang, oh itu enggak gampang. Ya, ada beberapa teman yang lebih gampang itu Pak daripada melayani orang. Maaf dia katakan melayani istri Pak. Oh, kalau dia sudah dilus-lus manut. Istri dilulus kadang-kadang protes gitu ya. Saudara sekalian, Tuhan mau katakan begitu. Ketika kita berkata-kata tentang Allah, Tuhan memakai Roh Kudus dan memberitahukan hal-hal yang akan datang. Makanya dipakailah lidah api, simbol bahwa Allah itu menyertai. Ya bukan terus api datang kepada kita, bukan, tapi hanya simbol. Dan waktu Pentakosta itu diberikan kepada manusia yang setia menunggu kepada Allah. Allah berkata, Yesus berkata, tetap tinggal, bersiap-siap. Kata yang dipakai itu Gregorius. Gregorius itu seperti tentara yang sedang siap, bukan orang yang lagi tidur. Kalau orang sedang siap melayani Tuhan, sedang siap bekerja, Allah itu pakai luar biasa. Dan mereka menjadi pengkhotbah-pengkhotbah yang luar biasa. Petrus berkhotbah 3.000 orang. Gampang itu. Filipus berkhotbah 1 orang. Tapi dia punya kuasa yang lebih besar. Waktu dia berkhotbah 6 jam lah kira-kira naik kereta. Dari Sida-Sida naik kereta lalu bingung. Dia datang naik, udah selesai. Waktu ditengok, hilang ya. Kayak apa telepati itu ya. Filipus sudah nggak ada di situ. Tahu-tahu dia sudah di kota Asdod. Lebih hebat lagi ya. Karena apa? Karena Tuhan yang luar biasa. Hari ini saya kira kita semua sudah luar biasa. Saudara ini khotbah tiba-tiba didengar Amerika ya. Ya karena lewat apa? Streaming. Oh, lebih hebat lagi kan? Tuhan mau ingatkan itu. Yang ketiga itu roh penghibur. Ini yang disebut dengan Parakletos. Dia memberikan penghiburan saat kita sedih. Saat kita berdoa, mohon maaf. Saya bahasakan teman-teman di Sisau itu, kita doamu itu belepotan. Gak karuan. Intinya kalau kamu doa itu pengennya minta. Besok apa?
minta. Besok lagi, minta. Ya, bahasanya lebih halus. Berkati saya Tuhan, berkati keluarga saya. Halus ya, tapi sama itu minta. Tuhan, terlalu gampang kalau sudah hanya mintai. Dia pengen punya hubungan yang karib. Aku pengen kamu duduk, kita ngobrol. Nggak usah urusan-urusan permintaan-permintaan itu gampang. Ayo kita duduk ngobrol aja, ngobrol tentang hidupmu sehari-hari. Ngobrol tentang masa depanmu. Dah kalau sudah selesai ngobrol, jalanlah. Aku sudah beri rangsel di belakangmu. Semua yang kamu minta ada di situ. Carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya. Maka semuanya ditambahkan, diberikan rangsel, saudara. Gak perlu minta. Dan Tuhan siapkan buat kita. Amin. Simbolnya adalah burung merpati. Jadi simbolnya suara, lidah, dan burung merpati. Ini menarik. Nah bagaimana buat kita hari ini? Next. Boleh Pak, next. Roh Kudus buat kita zaman modern ini adalah tanda keamanan. Mari kita buka atau lihat di Yesaya 33 ayat yang kelima dan keenam. Kalau sudah tidak bawa Alkitab, boleh kita baca sama-sama di sana. Mari 1, 2, 3. Tuhan itu sebab ia tinggal di tempat tinggi. Ia membuat Sion penuh keadilan dan kebenaran. Masa keamanan akan tiba bagimu. Kekayaan yang menyelamatkan ialah hikmat dan pengetahuan. Takut akan Tuhan, itulah harta benda Sion. Tuhan memberikan harta benda, bukan materi. Harta bendanya adalah takut akan Tuhan. Tuhan memagari kota yang luar biasa, diberikan perlindungan dengan tebalnya tembok. Tapi orang Israel tidak perlu pakai senjata. Mereka hanya perlu berdoa, bernyanyi, berkeliling. Dan luar biasa. Mereka memuji Tuhan dan tembok itu rubuh ketika dikelilingi 7 kali. Dan itu luar biasa. Hartanya adalah takut akan Tuhan. Next, di ayat berikutnya di sana dikatakan kepada kita, Tuhanlah penjagamu. Mari, 1, 2, 3. Tuhanlah penjagamu. Tuhanlah naunganmu di sebelah tangan kananmu. Matahari tidak menyakiti engkau pada waktu siang, dan bulan pada waktu malam. Tuhan akan menjaga engkau terhadap segala kecelakaan. Ia akan menjaga nyawamu. Tuhan akan menjaga keluar masukmu dari sekarang sampai selama-lamanya. Yakin saudara? Amin. Proteksinya itu sepanjang hidup saudara. Jadi nggak perlu takut karena Tuhan menyertai kita. Tanda keamanan, itulah meterai Roh Kudus buat kita hari ini. Yang kedua, next, yaitu tanda keaslian. Laksana cincin. Ya, saudara, kalau punya suami, punya istri, jangan malu pakai cincin kawin ya. Cincin kawin, cincin nikah itu yang dipakai suami itu namanya siapa? Bukan namanya sendiri ya, betul ya Pak ya? Ini Bapak yang pakai ya, betul ya? Ya nanti kalau keliru itu namanya siapa, nggak tahu ya. Jangan keliru ya. Kecuali sudah dijual ya. Jadi pernah kami menjual cincin kawin itu karena memang tidak ada uang untuk pelayanan ya. Dijual, akhirnya kita bikin lagi. Nah cincin istri itu namanya suami. Asli. Ya. Jadi kemana-mana itu melekat dengan dia. Cincin itu bulat. Ya, dari emas murni. Tidak ada campuran. Artinya cinta kasihnya murni. Dan Tuhan katakan itulah simbol cinta kasih suami istri dan cintanya Allah kepada saudara. Asli. Ya, original. Nah, itu adalah cinta kasih yang dimeteraikan Allah kepada kita. Dalam 1 Petrus 1 ayat 18 sampai ayat yang ke-19, mari kita baca sama-sama lagi. Sebab kamu tahu bahwa kamu telah ditebus dari cara hidupmu yang sia-sia, yang kamu warisi dari nenek moyangmu itu, bukan dengan barang yang fana, bukan pula dengan perak atau emas, melainkan dengan darah yang mahal, yaitu darah Kristus, yang sama seperti darah anak domba, yang tidak bernoda, tak bercacat. Karena kamu telah dilahirkan kembali, bukan dari benih yang fana, tetapi dari benih yang tidak fana, oleh firman Allah yang hidup dan yang kekal. Rasul Petrus dia tekankan kepada kita sekalian, bahwa kita sudah ditebus, asli tebusannya, dan sudah lunas, bukan cicilan. Kalau cicilan saudara tidak enak hidupnya. Lunas cash langsung oleh Tuhan Yesus. Makanya saudara gunakan keaslian saudara. Buktinya apa sih Pak? Kalau saudara menggunakan kata-kata iman saudara, hati-hati.
itu pasti akan punya otoritas Allah. Jadi kalau sudah berdoa jangan asal. Tak dongake ya. Saya doakan ya, ini main-main biasanya. Doa itu harus betul-betul diucapkan dengan ucapan syukur kepada Allah. Lalu saudara juga punya otoritas untuk memberkati. Saya doakan kamu. Daripada kita bilang kata-kata yang biasa, lebih baik haleluya, puji Tuhan. Itu kata-kata otoritas. Teman-teman kita aja kalau terima sesuatu ya, alhamdulillah. Saudara berarti nggak bilang sesuatu, haleluya, puji Tuhan. Kata-kata iman itu. Ya, amin. Yang ketiga, Tuhan mau katakan kepada kita, meterai Roh Kudus itu adalah tanda kepemilikan. Laksana STNK ya, surat mungkin tepatnya BPKB ya. Jadi kita punya pengakuan hak atas suatu barang atau keahlian tertentu. Jadi kalau saudara punya Roh Kudus, itu hak saudara ada di tangan Allah dan Allah berikan kepada kita. Namanya karunia Roh Kudus. Orang semua itu diberi. Hanya kadang-kadang kita lupa atau tidak mau menggunakan. Pandemi ini, saya itu menemukan banyak orang yang akhirnya terasah. Ternyata saya itu punya karunia jualan Pak gitu ya. Ternyata saya itu punya karunia ngomong Pak. Dulu nggak pernah dia bikin video-video gitu. Ternyata dibikin video, laris dagangannya gitu ya. Luar biasa. Karunia-karunia itu diberikan kepada orang-orang percaya utuh. Hanya kita seringkali kita sembunyikan. Dan nanti kalau masa-masa terjepit baru dimunculkan. Nanti tanya Pak Pendeta Irwanto yang sudah belajar itu, bagaimana menemukan ya karunia Roh Kudus dalam diri kita. Ada tesnya memang. Nah, di dalam Korintus pasal 1, boleh next. Sebab Dia telah meneguhkan kami bersama-sama dengan kamu dalam Kristus. Adalah Allah yang telah mengurapi. Jadi Allah mengurapi saudara. Allah memeteraikan tanda miliknya atas kita, atas saudara dan saya. Dan memberikan Roh Kudus di dalam hati kita. Betul ya? Di dalam hati kita sebagai jaminan dari semua yang telah disediakan untuk kita. 1 Korintus. Jadi Allah betul-betul simpan Roh Kudus itu di hati saudara. Persoalannya adalah saudara mau nggak gunakan Roh Kudus itu. Tetapi Allah lah yang justru mempersiapkan kita untuk hal itu. Dan yang mengaruniakan roh kepada kita sebagai jaminan segala sesuatu yang, ini kata penting ini, yang telah, ya, bukan yang belum atau yang akan bukan, yang telah disediakan bagi kita. Artinya apa yang sudah pergumulkan sebenarnya Allah itu sudah siapkan jawabannya. Allah itu hanya sering ngetuk pintu, tek 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 tek, lihat, aku berdiri di muka pintu dan mengetok. Barang siapa yang mendengar suaraku, ya mendengar saja, gak selesai. Lalu dia bukakan pintu. Handle orang Yahudi, handle pintu itu ada di dalam. Di luar gak ada. Artinya kalau orang mau buka pintu, dia harus dobrak dari luar. Kuncinya adalah orang yang di dalam. Dibuka dan mempersilahkan masuk. Itu adalah alam rohani saudara. Kalau kita sudah mendengar Yesus berfirman, kita buka hati kita, Tuhan berkata, aku akan masuk. Akan makan bersama-sama dengan kamu. Memberikan proteksi, memberikan perlindungan, dan memberikan keteguhan buat saudara. Inilah karya meterai Allah buat kita. Buat saya dan saudara yang hari ini Tuhan mau berkati saudara. Sebagai tanda keamanan. Hidup saudara itu aman di dalam Tuhan. Amin. Hidup saudara adalah asli, bukan palsu. Artinya hidup saudara itu hidupnya Allah dalam diri saudara. Tetapi hidupku yang kuhidupi sekarang adalah Yesus Kristus. Aku telah disalibkan dengan Kristus, namun aku hidup. Tetapi hidupku yang kuhidupi sekarang adalah Kristus yang hidup di dalam aku. Galatia. Lalu yang ketiga, saudara dan saya dimeterai sebagai tanda yang sah dari Allah. Nanti kalau zaman penghakiman, ya saya tanya dulu, saudara mau hidup di dunia ini berapa lama? 100 tahun? Oke, 150, puji Tuhan. Pertanyaan yang kedua, mau apa saudara dengan hidup yang sudah sekian lama ini? Wah, saya udah gak bisa apa-apa Pak. Saudara nanti hidup di surga, mau apa? Yang di dunia hanya 100 tahun, di surga gak ada batasnya. Kalau sudah kebaktian gereja hanya 2 jam, saudara sudah gini-gini ya. Nanti di surga kayak apa? Gak terbatas loh. Di surga itu hanya nyanyi, gak ada siang, gak ada malam. Nggak ada kawin dan mengawinkan, semua hanya puji Tuhan.
Kalau di dunia ini latihan, ibadah ini latihan. 2 jam saja. Wah Pak, nanti saya bekerja Pak. Oke, tapi Tuhan mau siapkan di sana kerjaan kita hanya angkat tangan, puji nama Tuhan. Dan Tuhan terus membuat kita seperti itu. Persiapkan hidup kekekalan saudara. Pada saat penghakiman nanti, Allah itu akan bertanya kepada kita. Dan Allah akan buka. Ternyata nama kita ada di sana. Waktu dipanggil namaku, aku ada. Dan banyak orang yang lupa bahwa namanya itu sudah dimeteraikan jadi milik yang sah dari Allah. Hari ini Roh Kudus adalah jaminan. Jangan lupakan kuasa Roh Kudus. Nah, di tempat yang istimewa lah Allah tempatkan Roh Kudus buat kita. Saya ingin akhiri dengan satu video pendek ya, 2-3 menit saja. Boleh diputarkan, judulnya adalah Lubang Hitam. Mungkin Bapak Ibu sudah pernah melihatnya, tapi hari ini saya ingatkan kembali. Brankas uang. Bapak Ibu dan Saudara, apa yang Bapak Ibu dapat dari video ini? Ada banyak hal-hal kecil yang kalau sudah biarkan akan jadi besar dan akan mematikan. Berhati-hatilah, karena iblis hari ini bisa pakai apa saja. Dan sebaliknya, kalau sudah punya hal-hal kecil, mintalah kuasa Tuhan. Satukan dengan persoalan saudara dan Roh Kudus bekerja di sana. Lubang hitam itu yang saya katakan tadi ada di hati saudara. Kalau sudah tidak kuasai akan jadi masalah. Kalau sudah kuasai bersama dengan Allah, Roh Kudus memeteraikan kita dan memberkati kita. Kita berdoa sama-sama. Tuhan Allah kami yang Maha Kasih, kami bersyukur untuk pagi ini. Kuasa-Mu sempurna dan kiranya materai kuasa Roh Kudus itu boleh kami rasakan hari ini. Dan biarlah hadirat kuasa Allah nyata, hadirat dan kuasa Allah sempurna. Dan biarlah itu boleh menjadi berkat buat kami. Bukan berkat-berkat yang nampak saja,